dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 beserta ayah bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Iim anak-anakku dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah siap ya belajar hari ini? Silahkan kalian siapkan buku paket kalian ya, buku paket SKI. Oke, pada kelas 6 ini kita akan mempelajari tentang 9 wali songo. Ya, jadi di buku kalian ini ya, itu materinya tentang 9 tokoh wali songo. Ya. Hari ini kita akan mempelajari wali yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu arti dari wali songo. Ya, untuk pengertian wali songo bisa kalian buka halaman 4. Ya, dalam kotak hijau ini ya, ini pengertian dari wali songo. Ya, kita pelajari bersama. Jadi, wali songo itu berasal, yang pertama kata wali itu berasal dari kata atau dari bahasa Arab yaitu wala atau waliyah yang artinya pembela, teman dekat dan para pemimpin. Nah, dalam pemakaiannya wali itu biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah ya. Adapun kata songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Nah, jadi wali songo itu bisa diartikan secara umum sebagai 9 orang wali yang berilmu tinggi, gemar beribadah kepada Allah serta memiliki kemampuan-kemampuan di luar kebiasaan manusia. Nah, jadi wali songo itu khususnya penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, ke-9 wali songo itu siapa saja? Itu yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga Sunan Giri. Dan yang keempat Sunan Bonang. Yang kelima Sunan Derajat. Yang keenam Sunan Muria. Yang ketujuh Sunan Kalijaga. Yang kedelapan Sunan Kudus. Dan yang terakhir 9 Sunan Gunung Jati. Ya, pernahkah kalian berziarah ke makam wali songo? Ya, tentunya sudah ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, jika sudah, nah itu tempatnya berbeda-beda. Ada yang di Provinsi Jawa Timur, ada yang di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, wali songo yang berada di Jawa Timur itu siapa saja anak-anak? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yang ada makamnya yang berada di Jawa Timur itu Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nah, ke-5 wali ini makamnya ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk letaknya di mana-mana nanti akan kita pelajari satu persatu. Kemudian yang berada di Jawa Tengah, ada berapa anak-anak makam wali songo yang berada di Jawa Tengah? Ya, ada 3 ya. Yang pertama Sunan Muria, yang kedua Sunan Kalijaga, yang ketiga Sunan Kudus. Nah, ketiga wali itu makamnya berada di Jawa Tengah. Kemudian yang berada di Jawa Barat itu hanya 1, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, itu ya pembagian makam-makam wali songo. Bisa kalian hafalkan, bisa kalian cermati. Nah,
Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sunan yang pertama, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kalian buka kembali buku kalian halaman 3. Ya. Yang pertama kita mulai dengan biografi Maulana Malik Ibrahim. Ya. Maulana Malik Ibrahim ini dianggap sebagai muslim pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau diperkirakan datang ke Gresik yaitu pada tahun 1404 Masehi. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, yaitu pada awal abad 14 Masehi. Sebelumnya poin-poin yang penting di sini boleh kalian garis bawahi ya. Lahirnya di mana, kemudian pada tahun berapa, itu bisa kalian garis bawahi. Nah, kemudian Maulana Malik Ibrahim ini juga memiliki nama lain. Nah, siapa saja nama lain dari Sunan Maulana Malik Ibrahim? Yang pertama Sunan Gresik. Nah, ini yang biasa kita kenal ya, Sunan Gresik. Kemudian Syekh Maghribi, kemudian Makdum Ibrahim As-Samarkandi, dan sebagian ada juga yang menyebutnya sebagai kakek bantal. Ibu, kenapa kok disebut dengan kakek bantal? Nah, karena menurut sejarah itu beliau itu lebih mempunyai ciri khas, yaitu ketika mengajarkan Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab yang lainnya itu suka ditaruh di atas bantal. Nah, makanya sebagian orang itu menyebutnya sebagai kakek bantal. Kita lanjutkan. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu bersaudara dengan Maulana Ishaq, yaitu seorang ulama yang terkenal di Samudra Pasai. Ya, beliau sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Ya, jadi Maulana Ishaq itu adalah ayah dari Sunan Giri yang masih bersaudara dengan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ibrahim dan Ishaq ini adalah anak dari seorang ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim itu adalah putra dari Maulana Jumadil Kubro. Nah, kemudian para ahli sejarah juga menyebutkan bahwa silsilah Maulana Malik Ibrahim itu masih sampai pada Rasulullah. Nah, untuk nasab-nasabnya bisa kalian baca di buku kalian. Oke. Selanjutnya halaman 4 ya. Maulana Malik Ibrahim itu wafatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Nah, dan beliau dimakamkan di Kelurahan Gapura, Gresik. Nah, hingga saat ini makamnya banyak diziarahi kaum muslim baik dari dalam ataupun luar negeri ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini makamnya berada di Gresik, Jawa Timur ya. Mungkin yang sudah pernah ke sana sudah tahu ya. Oke. Mungkin itu biografinya dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan perjuangan dakwah Maulana Malik Ibrahim. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim disertai beberapa orang. Nah, daerah yang dituju pertama kali yaitu Desa Sembalu atau Tebalu, di mana daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit yang sekarang itu menjadi wilayah Kecamatan Duduk Sampeyan, Gresik. Nah, sesampainya di wilayah tersebut, apa yang dilakukan oleh Sunan Gresik? Nah, beliau itu melakukan aktivitas dagang sekaligus sebagai tabib. Apa itu tabib? Ya, kalau zaman sekarangnya ya yang suka mengobati atau dokter seperti itu ya. Tapi ketika itu Sunan Gresik itu menjadi tabib itu dengan mengobati atau dengan mengadakan pengobatan secara gratis. Nah, jadi siapapun masyarakatnya yang sakit bisa datang pada Sunan Gresik dan itu
gratis, tidak dipungut biaya. Dan beliau pun mengobati itu dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran, seperti itu ya. Itu aktivitas pertama yang dilakukan Sunan Gresik ketika sampai di desa Sembalo atau Tebalu. Apa tadi? Yaitu berdagang sekaligus menjadi seorang tabib. Kemudian aktivitas Maulana Malik Ibrahim setiap hari berdagang di tempat pelabuhan terbuka, tepatnya di Desa Romo, Manyar, Gresik. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat seperti raja dan para bangsawan, pemilik kapal atau pemodal dan lain-lain. Kemudian setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim itu kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit, yaitu di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, bahkan memberikan sebidang tanah perdikan, yaitu bebas pajak di pinggiran kota Gresik, tepatnya di Kelurahan Gapuro, yaitu Kecamatan Gresik. Nah itu ya, perlu diingat-ingat ya, perjuangan dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu dengan berdagang dan membuka pengobatan secara gratis ya. Kita lanjutkan cara dan metode dakwah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu mendekati masyarakat melalui hubungan pergaulan dengan masyarakat, yaitu merangkul masyarakat bawah atau kasta sudra yang disisihkan dalam Hindu. Jadi ketika itu masyarakat Hindu itu menyisihkan orang-orang yang kasta sudra, masyarakat bawah yang mungkin kurang mampu, seperti itu. Nah, kemudian Maulana Malik Ibrahim itu tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah satu itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metodenya yang pertama, beliau itu mendekati masyarakat bawah atau kasta sudra. Kemudian beliau juga memiliki budi bahasa yang baik. Nah, budi bahasa yang ramah itu senantiasa diperlihatkan dalam pergaulannya sehari-hari. Kemudian beliau juga memiliki sifat lemah lembut. Selain itu, beliau juga dalam rangka meneruskan perjuangan dan menegakkan ajaran Islam, beliau juga membuka pesantren dan masjid sebagai pusat perguruan tinggi, yaitu tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Nah, pesantren itu berada di Leran Gresik. Kemudian dalam menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam, Maulana Malik Ibrahim itu menjelaskan Islam itu dengan damai, mudah dipahami dan diamalkan. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka itu dapat dipanen lebih banyak lagi. Nah, sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah. Nah, jadi beliau itu mengajarkan agama Islam dengan cara mengajaknya untuk mengolah sawah atau ladang. Nah, setelah sawah atau ladang itu nanti tanamannya tumbuh subur, kemudian bisa dipanen. Nah, disitulah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan masyarakatnya untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengenal Allah, seperti itu. Oke, dari beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim itu kita bisa mengambil nilai-nilai keteladanannya. Yang pertama, toleran terhadap dengan ajaran agama lain. Maulana Malik Ibrahim itu mengembangkan dakwah tanpa memaksa masyarakatnya untuk masuk Islam, tetapi memberi penghormatan kepada masyarakat yang telah memeluk suatu agama. Nah, sikap saling menghormati, toleransi antar pemeluk agama ini dibuktikan dengan adanya ornamen kaligrafi yang terdapat pada batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Nah,
Itu dituliskan dalam ornamen kaligrafi yang terdapat pada lisan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, mengajak dengan memberi teladan. Gelar Syekh dan Maulana yang melekat di depan nama Malik Ibrahim itu membuktikan bahwa beliau adalah ulama yang besar yang berdakwah dengan ilmu dan kebijaksanaan yang tinggi dan luhur. Nah, misi dakwahnya lebih menekankan pada keteladanan sikap dan perilaku atau yang disebut dengan dakwah bilhal. Jadi tidak hanya memberikan ceramah-ceramah seperti itu tidak, tetapi mengajak masyarakatnya itu dengan memberikan teladan yang dikenal dengan dakwah bilhal. Ya. Selanjutnya yang ketiga, mengajak dengan sopan dan santun. Maulana Malik Ibrahim itu berdakwah dengan sopan dan santun sehingga seluruh lapisan masyarakat Gresik menjadi segan dan hormat kepada beliau. Hal ini dilukiskan dalam rangkaian kata pujian bagi Maulana Malik Ibrahim. Itu ia guru yang dibanggakan para pejabat, kemudian tempat para sultan dan menteri meminta nasihat, orang yang santun dan murah hati terhadap fakir miskin, orang yang berbahagia karena mati syahid, tersanjung dalam bidang pemerintahan dan agama. Nah, itu beberapa nilai keteladanan yang bisa kita contoh dari dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, semoga apa yang Bu Guru sampaikan tadi bisa kalian pahami ya. Bu Iim ingatkan lagi, poin-poin penting itu bisa kalian garis bawahi, atau yang punya stabilo bisa di stabilo ya, entah itu biografi Maulana Malik Ibrahim, kemudian perjuangan dakwahnya, ataupun cara-cara atau metode dakwahnya. Sekarang tugas kalian adalah membuat 5 soal beserta jawabannya dari materi yang sudah Bu Im jelaskan tadi ya, yaitu tentang pengertian Wali Songo dan perjuangan dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kamu membuat 5 soal dan beserta jawabannya di buku tulis. Nah, jika sudah, jangan lupa diteliti dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Oke, alhamdulillah pelajaran SKI pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, MI Kresna is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.